Di sini jujur aja nih Pak, saya butuh duit. Dan di sini kata ibu saya kerjaannya cocok untuk saya. Dan kalau saya dapat gaji kan saya bisa nongkrong juga Pak. Saya bisa have fun sama teman-teman saya. Dan ya saya bisa jajan barang yang saya inginkan gitu Pak. Kenapa saya melamar di sini? Halo, jumpa lagi dengan aku di Karir Nesya. Jadi, kali ini kita akan ngebahas tentang pertanyaan kenapa kamu melamar di perusahaan ini. Dan teman-teman semua, kalian harus tahu kenapa sih HR nanyain hal tersebut dan gimana cara ngejawabnya. Kalian tontonin video ini sampai habis ya. Nah, pastikan ketika kalian ngejawab pertanyaan tersebut jangan seperti tadi, jangan karena kalian butuh duit dan kalian nge-mention hal tersebut secara gamblang dan jelas. Pastikan hal-hal yang kalian mention ada di tips-tips berikut ini. Yang pertama pastikan kamu tahu job desk-nya dan capability kamu. Misal anak lulusan desain grafis dan dia sedang melamar sebagai desain grafis di perusahaan tersebut. Pastikan kamu tahu job description-nya dan kamu tahu capability kamu, sehingga kamu bisa mention hal tersebut untuk menjawabnya. Seperti contoh, oke Pak, terima kasih untuk pertanyaannya karena saya lulusan desain grafis dan saya memahami tentang desain grafis. Jadi saya rasa capability saya dibutuhkan di perusahaan ini. Yang kedua kurang lebih mirip dengan yang pertama, yaitu jawab dengan hal yang relate dengan rekrutmen. Seperti contoh, job desk-nya ngapain aja, kemudian skill kamu apa aja, dan hal-hal tersebut harus termention dengan jelas. Jadi, jangan nge-mention hal-hal yang di luar dari job description, seperti kamu butuh duit, ataupun kamu kalau dapat duit buat nongkrong dan lain-lain, ataupun itu adalah rekomendasi dari ibu kamu. Nah, saran dari aku, kamu harus merelatekan job description-nya dengan jawaban yang akan kamu sampaikan. Jadi, jangan menyimpang terlalu jauh ya. Yang ketiga adalah jelaskan passionate kamu di situ. Seperti contoh, anak desain grafis, dia benar-benar suka gambar ataupun dia benar-benar suka tentang composing warna. Nah, itu adalah passion yang kamu miliki dan kamu bisa memaparkannya. Seperti contoh, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Saya merasa bahwa diri saya passionate untuk berada di keadaan industri seperti ini karena saya mahir dalam composing warna. Kemudian saya suka untuk bikin logo, saya suka bikin brand campaign, konten desainnya, dan lain-lain yang mencakup tentang desain grafis itu sendiri. Dan saya rasa saya cocok Pak di perusahaan ini. Jadi pastikan bahwa passion kamu cocok dengan perusahaan tersebut. Lebih tepatnya passion kamu cocok dengan job description-nya. Hal itu akan meningkatkan performa jawaban kamu di hadapan HR. Yang keempat nggak cuma apa yang perusahaan berikan untuk kamu, melainkan apa yang kamu berikan untuk perusahaan. Seperti contoh, kamu nge-mention gaji. Gaji itu adalah apa yang diberikan oleh perusahaan untuk kamu. Sedangkan kamu juga harus nge-mention apa yang akan kamu berikan untuk perusahaan. Seperti contoh skill kamu ataupun hal-hal tentang semua hal yang bisa kamu sampaikan dan semua hal yang bisa kamu berikan untuk perusahaan, seperti kerja keras kamu, kemudian passion kamu, kemudian hard skill dan soft skill kamu, itu adalah apa yang kamu berikan untuk perusahaan. Nah, untuk hal tersebut pasti ada KPI-nya, pasti ada takaran keberhasilannya. Itu bergantung dari perusahaan. Tugas kamu adalah menyampaikan apa yang kamu berikan untuk perusahaan. Seperti contoh, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya merasa bahwa diri saya akan bekerja keras di sini karena di sini sesuai dengan capability saya dan sesuai dengan passion saya. Kemudian Pak, saya memiliki cita-cita untuk berkontribusi besar karena saya menganggap bahwa perusahaan ini adalah salah satu perusahaan major dan saya merasa bahwa dengan skill saya akan berkontribusi untuk keberhasilan dan kebesaran perusahaan ini. Nah, kurang lebih cara menjawabnya seperti itu. Jadi jangan terlalu gamblang untuk menyampaikan bahwa kamu butuh duit ataupun butuh gaji. Well, emang semua pekerja pasti butuh duit, pasti butuh gaji. Akan tetapi, kamu bisa memoles jawaban kamu sebaik mungkin sehingga terdengar ciamik di depan HR. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.